asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'afina fi abdanina. Allahumma 'afina fi asma'ina. Allahumma 'afina fi absarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, waktu itu ada yang pernah bertanya masalah keputihan, ya keputihan. Saya masih ingat itu ya masalah keputihan. Kita sudah bahas tuh masalah ada air sperma, ada air madi, ada air wadi. Selain sperma, berarti madi dan wadi itu najis. Nah, keputihan itu masuk kategori wadi, ya kategori wadi, artinya dia najis. Nah, beberapa orang yang memiliki masalah dengan keputihan, ya karena mungkin ada bakteri, ya atau misalnya hal-hal yang lain menyebabkan banyak keputihan. Nah, keputihan ini jenisnya adalah najis. Maka kalau terkena celana dalam, misalnya celana dalam, dibersihkan dulu berarti. Kalau nggak dilepas dulu celana dalamnya, dibersihkan, ya karena najis. Kalau sudah dibersihkan, baru bisa sholat. Jadi dibersihkan dulu, baru bisa sholat, ya. Nah, ini biasanya terjadi banyak ibu-ibu yang misalnya lagi hamil, ya biasanya suka keputihannya lebih banyak. Yang seperti ini, bagaimana dibersihkan dulu, ya, baru kemudian wudu, terus sholat. Jadi keputihan termasuk najis, apalagi kalau misalnya sampai keluar tuh, jadi dibersihkan dulu. Itu jawabannya, ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu ma yahrumu alal junubi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, ya. Yahrumu alal junubi ma ya'ti, ya, yang diharamkan bagi orang yang junub itu sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Otomatis orang junub nggak boleh sholat, ya. Sholat apa saja nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang kedua, at-tawafu, tawaf, ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya lagi haji atau umroh itu junub, maka tidak boleh tawaf. Karena tawaf ini sama kayak sholat. Jadi yang pertama tadi sholat, yang kedua tawaf. Kemudian yang ketiga, massul mushafi, ya, massul mushafi yaitu menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Gak boleh megang, gak boleh bawa Al-Quran juga tidak boleh. Wa hurmatuhuma muttafaqun alaihi ma baina a'immah. Keharaman memegang mushaf dan membawa Al-Quran ini disepakati oleh para ulama, ya, disepakati oleh para ulama. Walam yukhalif fi dzalika ahadun minas sahabah. Di antara sahabat tidak ada yang berselisih masalah haramannya ini. Tapi ada saja yang membolehkan.
Wa jawwaza Dahudu wa Ibnu Hazmin lil junubi apa? Massul mushafi wa hamluhu, ya, walam yaraya bihima ba'san. Tapi menurut Abu Dawud, Ibnu Hazm, bagi orang yang junub itu boleh dia pegang mushaf, boleh dia membawa Al-Quran, dan beliau mengatakan ya tidak apa-apalah. Istidlalan bima jaa fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Hiraql kitaban fihi bismillahirrahmanirrahim ila an qala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran ayat 64. Qala Ibnu Hazm fa hada Rasulullah ba'atha kitaban wa fihi hadhil ayah ila an-nasara wa qad ayqana annahum yamassuna hadzal kitab wa ajaba al-jumhur an hadha bi anna hadhihi risalah wa la mani'a min massi ma ishtamalat alaihi min ayatin min al-Qur'an wa karrasail, ya, wa kutubat tafsir wal fiqh wa ghairiha fa inna hadhihi la tusamma mushafan wa la tasbutu laha hurmatu. Nah, tapi disanggah. Tadi yang membolehkan siapa, Bu? Hanya ada dua orang, Dawud dan Ibnu Hazm, yang mengatakan boleh. Boleh dulu itu Rasulullah mengutus, ya, kepada Raja Heraklius itu. Nah, di dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian disanggah, itu beda dengan mushaf. Kalau buku yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan mushaf. Ibu pakai kertas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kertas. Itu bukan kertas, itu bukan mushaf. Kalau bawa begitu lagi junub nggak apa-apa. Tapi kalau mushaf yang dibawa maka tidak boleh. Ya, artinya berarti pendapat keduanya ini yang bisa dikatakan berselisih dengan pendapat jumhur ulama, ya. Tapi kalau memang darurat banget, memang tidak bisa itu Al-Quran kondisinya di jalan, ada misalnya di jalan takut diinjek orang, ya, takut kelindes mobil macam-macam, terus dia kondisi junub, kemudian diambil untuk menyelamatkan itu, maka kondisinya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan yang seperti tadi, dengan syarat itu sudah nggak ada orang lagi yang dimintain tolong, nggak ada orang lagi seperti itu, maka yang seperti ini boleh. Nah, ikut aja madhabnya siapa? Dawud al-Zahiri atau madhabnya Ibnu Hazm. Nah, paling tidak ya kalau kita dalam keadaan junub janganlah pegang-pegang Al-Quran. Gitu ya. Jadi yang ketiga, memegang mushaf dan membawa mushaf. Terkadang ada yang megang doang, cuman gini doang kan, maksudnya nyentuh, megang kayak gitu. Ada yang nggak dibawa. Nah, yang seperti ini maka bagi orang yang junub tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Itu yang ketiga. Kalau orang yang junub dilarang memegang, menyentuh, membawa Al-Quran. Yang keempat apa? Yang keempat, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Yahrumu alal junubi ayyaqra'a syai'an minal Qur'an indal jumhur. Menurut jumhur ulama, bagi orang yang junub maka tidak boleh membaca Al-Quran, meskipun itu sedikit. Pokoknya kalau membaca Al-Quran tidak boleh. Di hadits Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuhjibuhu 'anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu ashabus sunan wa sahahahu at-Tirmidzi wa ghairuna. Jadi tidak ada yang menghalangi orang membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dalam keadaan janabah. Jadi kalau orang nggak janabah boleh baca, tapi kalau janabah dalam keadaan junub maka tidak boleh membaca Al-Quran. Membacanya ini pegang atau awangan. Nah, ini belum dijelaskan di sini. Ngawangan maksudnya saya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak megang. Boleh nggak yang seperti itu?
Qala al-Hafidz fil Fathi wa dha'afahu ba'duhum ba'dha ruwatihi. Dan ada yang mengatakan itu hadisnya lemah ini. Ya. Wa ulhiqa annahu min qabil al-Hasani yasluhu lil hujjati. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thumma qara'a syai'an al-Qur'an thumma qala hakadha liman laisa bijunubin fa ammal junubu fala wala ayatatu. Nah, Rasulullah juga dari dari Hasan, ya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wudu, ya, kemudian membaca Al-Qur'an dan beliau mengatakan demikianlah, ya. Boleh membaca Al-Qur'an kecuali orang yang junub. Maka orang yang junub jangankan satu surat, satu ayat saja tidak boleh. Amal hadithul awal fa laysa fi ma yadullu ala tahrim li'anna ghayatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka al-qira'ah halal janabah wa mithluhu la yasluhu mutamassikan bil karahah fa kaifa yastadillu bi ala tahrim. Nah, tapi ada beralasan yaitu kan enggak menunjukkan mana haram gitu kan. Intaha wa dhahaba al-Bukhari wa Tabrani wa Dawud wa Ibnu Hazm ila jawazil qira'ati lil junubi. Qala al-Bukhari qala Ibrahim la ba'sa an taqra'a al-haidu al-ayah wa lam yara Ibnu Abbas bil qira'ah lil junubi ba'san wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ala kulli ahyanihi. Qala al-Hafidz ta'liqan ala hadha lam yasih indal musannif yani al-Bukhari syai'un min al-ahadits al-warida fi dhalika ay fi man'il junubi wal haid min al-qira'ah wa in kana majmu'u ma warada fi dhalika taqum al-hujjah inda ghairi lakin aktsaruha qabilun ta'wil. Ada yang mengatakan enggak, itu ada hadis kok dari Imam Bukhari. Katanya kalau orang yang haid termasuk orang yang junub itu enggak apa-apa. Baca Al-Qur'an. Tapi pendapat ini mendapatkan banyak komentar, mendapatkan banyak sanggahan dari para ulama. Ya, intinya kalau kita dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Itu yang keempat. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kalaupun ada yang membolehkan, ya karena menurutnya itu bukan dalil untuk mengharamkan. Ya, bukan dalil untuk mengharamkannya. Sebaiknya kita hindarilah, ya. Kita hindari saja. Yang kelima, yang diharamkan bagi orang yang junub al-muqtu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Nah, kalau sekarang Pak nggak masjid tapi musola, bagaimana? Sama saja, Bu. Musola sama masjid itu sama. Kalau masjid artinya tempat sujud, kalau musola artinya tempat sholat, sama-sama itu. Baik masjid ataupun musola itu tempat untuk sholat, gitu kan. Nah, jadi dilarang kalau kita junub kita berdiam di dalam masjid atau di dalam musola. Yahrumu alal junubi ayyam kuta fil masjid. Haram hukumnya bagi orang yang junub dia berdiam diri di masjid. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun, syari'atan ini mata udah agak kurang nih, fil masjidi. Faqala wajjahu hadhil buyut anil masjidi. Thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasna' al-qauma syai'an raja'a ayanzila fihim rukhsah. Fa kharaja ilayhim faqala wajjihu hadhil buyut anil masjid fa inni la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin. Itu ada rumahnya sahabat itu depan masjid. Jadi terkadang kalau orang mau ke rumah orang itu tuh lewat masjid. Ya kan? Misalnya kayak Al-Jihad itu, depan rumahnya kan juga misalnya ada rumah, ada lagi rumah. Nah, terkadang kalau orang mau nyebrang, dia nggak mau tuh nyebrang jalan yang ada jalanan mobil itu, nggak itu. Tapi lewat gampang, lewat masjid aja lebih cepat. Nah, kata Nabi yang seperti itu nggak boleh. Kalau bisa palingkan rumahmu itu jangan dihadapkan ke masjid. Kenapa? Takutnya nanti lewat situ.
ngelewatin masjid. Kalau mungkur dari masjid kan nggak mungkin orang itu. Pasti nyari jalan bagaimana supaya tidak melewati masjid. Kata Nabi, fa inni la uhillu al masjida li haidin, karena aku tidak membolehkan masjid itu bagi tempat diamnya orang yang haid, orangnya haid, wala junubin, dan tidak pula untuk orang yang junub. Jadi kalau kita junub nggak boleh masuk lihat masjid. Ya, orangnya haid juga begitu. Tidak boleh lewat masjid. Tapi kalau maksudnya lewat itu apa? Lewat masuk ke dalam itu loh. Tapi kalau cuma lewat doang boleh. Ini kan masjid tadi posisi di sini ya. Di sini ada jalan gang tuh. Lewat jalan gang nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah lewat itu nyebrang sana. Karena itu ada depan rumah. Ini ada depan rumah. Di sini ada masjid. Gampang aja langsung masuk kan, nembus rumah itu. Nah, yang seperti ini yang kata Nabi tidak diperbolehkan. Kalau bisa seperti itu, rumahmu jangan hadapkan ke masjid. Supaya apa? Nanti orang itu gak lewat masjid gitu. Dilarangnya karena itu. Tapi kalau dia meskipun hadapnya ke masjid, rumahnya ya sini juga menghadap ke masjid, tapi kemudian dia muter ke jalan itu, ya tidak apa-apa. Yang penting dia tidak melewati atau melintasi masjid. Ya. Di halamannya nggak boleh Pak Ustaz. Apanya? Oh, kalau halaman nggak apa-apa ya masjid. Masjid ini bagian dalam. Ya. Kan dalam kan. Ya kalau cuma di teras-terasnya gitu ya nggak apa-apa. Ya. Ini juga ada hadis lainnya ini. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid fanada bi'ala sauti innal masjid la yahillu li haidin wala li junubin. Nah, ini malah ada, Bu. Ya. Dari Ummi Salamah, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke halaman masjid. Kemudian beliau fanada bi'ala sautihi, menyampaikan dengan suara agak tinggi, dengan suara yang tinggi. Innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin. Masjid itu tidak boleh bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid. Enggak cuma ngomong masjid enggak boleh, itu suaranya tinggi Rasulullah. Artinya benar-benar kita dilarang ini. Ya. Nah, itu kalau apa, Bu? Kita diam di dalam masjid atau di dalam musola. Nah, sekarang bagaimana kalau cuma lewat saja? Ya, bagaimana kalau cuma lewat saja? Ya. Wal haditsani yadullani ala adami hillil labsi fil masjidi wal mukfi fihi lil haidi wal junubi. Lakin yurakhas lahuma fi jtiyazihi liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Tapi kalau cuma lewat doang, lewat saja tidak sampai dia diam, ya berarti yang tadi maksud saya itu berarti bukan yang kalau melintas doang nggak apa-apa. Yang diperbolehkan adalah kalau dia berdiam diri. Yang dikhawatirkan apa? Kalau kita dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub itu nanti masjidnya jadi najis, jadi kotor gitu. Nah, tapi kalau cuma lewat doang, lewat saja, melintas saja, maka ini masih yurakhas. Yurakhas artinya masih ada toleransi, diperbolehkan. Nah, itu ada dalilnya nggak Pak Ustaz? Ada dalilnya. Dari mana? Dari surah An-Nisa ayat 43. Ibu kalau ditanya, ada dalil nggak? Ada. Dari apa? Surah An-Nisa ayat 43. Wa Jabir radhiyallahu anhu kan qol kana ahaduna yamurru fil masjid junuban mujtazan. Kata Jabir radhiyallahu anhu mengatakan pernah ada salah satu dari kami ini lewat masjid. Lewat maksudnya masuk lewat ke dalam masjid. Yamurru ya fil masjid junuban dalam keadaan junub. Cuman melewat doang, tidak sampai berhenti. Di situ jandoman, tahu jandoman Bu? Ngobrol gitu loh. Nah, jagongan gitu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah.
Ada lagi hadis yang lainnya. Ya. Wan Zaid bin Aslam qol kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamshuna fil masjid wa hum junubun. Nah, ada beberapa sahabat Nabi itu juga begitu, dalam keadaan junub mereka juga lewat masjid. Kemudian ada hadis yang lainnya, wa Yazid bin Abi Habib anna rijalan minal ansor kanat abwabuhum ilal masjid. Ini ada rumahnya sahabat Ansor itu, pintu rumahnya menghadap ke masjid. Fakanat tusibum janabah. Kemudian apa? Ditimpa musibah. Musibahnya apa? Junub. Ya, tapi ini bukan musibah yang kayak gitu. Ini musibahnya kalau kena ada keadaan junub. Fala yajiduna alma'a. Enggak ada air di tempatnya. Wala tariqa ilaihi illa minal masjid. Dan tidak ada jalan kecuali melewati masjid. Untuk sampai ke rumah orang lain itu di rumahnya enggak ada air nih. Enggak ada jalan kecuali harus melewati masjid. Maka kemudian dia lewat masjid. Fa anzalallahu ta'ala surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu. Jadi kalau misalnya udah mentok nggak ada jalan yang memang harus melewati masjid itu, maka diperbolehkan melewati masjid. Tapi yang penting dia tidak tinggal di situ. Maksudnya diam di situ lama-lama tidak. Hanya sekedar lewat. Nah, ini ada berapa, Bu? Ada 5 ya. Yang diharamkan bagi orang yang junub, yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh, memegang, membawa Al-Quran, yang keempat membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid atau di musola. Itu tidak diperbolehkan. Nah, selesai ini masalah yang junub, masalah junub ini. Nah, kemudian al-aghsal al-mustahabah ini ada beberapa mandi yang disunnahkan. Ada beberapa mandi yang disunnahkan, ada 6, Bu. Mandi-mandi yang disunnahkan di dalam Islam. Mandi apa saja? Ada enggak mandi sebelum pengajian? Sunnah enggak? Gitu misalnya. Kayak begini nih, saya mandi dulu nah, biar wangi gitu. Kemudian saya mau ke pasar biar wangi mandi dulu Biasanya kan orang gitu kan, ke pasar. Apalagi, Bu, kondangan gitu kan. Mandi dulu ke kondangan, itu masuk sunnah apa enggak gitu kan. Nanti kita lihat, ada enggak mandi sebelum kondangan apakah sunnah? Mandi mau ke pasar apakah sunnah? Mandi ke pengajian apakah sunnah? Kita lihat ada apa tidak. Al-aghsal al-mustahabbah ini mandi-mandi yang disunnahkan. Ya. Mandi-mandi disunnahkan. Ai allati yumdahu al-mukallafu ala fi'liha wuthabu. Jadi ketika dia mandi dalam masalah ini, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Apa itu yang pertama? Ghuslul Jum'ati, mandi karena sholat Jumat. Nah, ibu-ibu nggak Jumatan. Kalau di sini nggak ada orang Jumatan, ibu-ibu. Kalau di kampung saya, ibu-ibu tuh banyak yang Jumatan. Di kampung saya itu, ibu-ibu ya di daerah Gresik, Jawa Timur itu, mereka Jumatan sholat. Ikut itu ke bapak-bapak, tapi habis itu mereka sholat zuhur. Ya, saya nggak tahu nih yang ini. Saya dalam hal ini saya nggak kurang paham saya. Jadi mandi karena apa, Bu? Ghuslul Jum'ati. Ghuslul Jumu'ati, mandi karena mau melaksanakan sholat Jumat. Ya, lima kana yaumul Jumu'ati yauma ijtima'in lil ibadah was shalah. Karena hari Jumat ini hari tempatnya di mana orang-orang Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah dan sholat. Amara asy-syari'u bil ghusli wa akkadahu. Tidak cuma diperintahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk mandi. Kapan waktunya nanti dijelaskan. Liyakunal muslimuna fi ijtima'ihim ala ahsani halin. Agar ketika mereka bertemu ini mereka dalam kondisi yang sangat baik, kondisi yang sangat apa, Bu? Berbeda dengan kondisi yang lain-lainnya. Kalau bisa kalau pertemuan hari Jumat itu memang beda, ya. Minan nadhafati wat tatahhur, bersihnya, sucinya. Fa ana bi Sa'id radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ghusrul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ayyamusa min at-tibi ma yaqdiru alaihi. Bahkan ada mengatakan mandi Jumat ini wajib.
Ada yang mengatakan wajib. Ya, tapi yang paling kuat adalah pendapatnya tidak wajib. Artinya amat sangat dianjurkan. Kalau di hadis ini, Ghuslul Jum'ati wajibun, mandi Jumat itu wajib. Makanya bapak-bapaknya diingatkan. Ya, nanti pembahasannya kapan waktu yang diperbolehkan itu dibahas. Ya. Diingatkan kalau misalnya kerja, ayah, ini jam 6. Nah, jam 6 ini bocoran saja bocorannya. Itu sudah masuk waktu fajar. Jadi sudah boleh niat mandi Jumat. Meskipun anjurannya itu adalah mendekati datangnya datangnya sholat Jumat. Tapi kalau tidak memungkinkan karena dia harus ke kantor, diingatkan, ya mandi dulu ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan wajib hukumnya. Ada yang mengatakan mandi Jumat ini hukumnya wajib. Meskipun pendapat yang kuat tidak sampai wajib. Bagi yang mukallaf, yang sudah wajib sholat Jumat itu harus. Kemudian wa ayyamussa minat tibi ma yaqdiru alaihi. Kalau bisa juga pakai wangian. Ya, makanya ibu-ibu beli minyak wangi jangan beli sendiri. Beli 2. Ya, ayahnya, ya ini minyak wanginya buat apa itu, Dek? Ya, buat kalau Jumatan disemprot-semprot. Nah, kayak gitu. Jadi jangan wangi sendiri. Suaminya juga kalau bisa dibeliin minyak wangi. Kan kalau wangi kan ibu yang bahagia juga kan? Iya kan. Coba kalau bau asam, ya kan, bau bau perengus, bau matahari kan, kita kan juga, iya bau banget sih ya, gitu kan. Lah ibu sih nggak beliin minyak wangi, makanya beliin, ya, biar suaminya baunya harum. Ya. Wal muradu bil muhtalimi al balik. Yang dimaksud dengan kata muhtalim ihtilam itu adalah orang yang sudah balik. Wal muradu bil wujubi ta'kidu istihbabi, dan yang dimaksud dengan wajib itu adalah sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan mandi sebelum hari Jumat. Nah, ini ada dalilnya nih, Bu. Ada dalilnya. Bidalili ma ruwahul Bukhari an Ibnu Umar anna Umar ibn al-Khattab bainama huwa qa'im fil khutbati yaumal jum'ati iddakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Utsman fanadahu Umar ayyu sa'atin hadhihi qala inni syaghaltu falam anqalibu ila ali hatta sami'tu at-ta'dhin falam azid an tawaddatu faqala al-wudu aidan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Ya, itu khotibnya pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang itu Utsman, datang ujuk masuk ke masjid. Kemudian apa? Kata Umar, jam berapa sekarang? Ya, kalau sekarang kan nggak berani khotib begitu, misal ada orang telat, jam berapa? Telat baru datang gitu kan. Nah, pada saat itu Umar lagi khotib. Kemudian Utsman masuk ke dalam masjid. Apa kata Umar? Jam berapa sekarang ini? Kok baru datang? Nah, kata beliau apa? Kata Utsman bin Affan, aku sibuk. Ya, sampai nggak sempat pulang, kata Utsman. Saya sibuk sampai nggak sempat pulang. Ya, sampai aku mendengar azan dan akhirnya apa? Aku hanya berwudu saja. Faqala al-wudu aidan, cuma wudu saja kamu. Ya, waqad alimta anna Rasulullah kana ya'muru bil ghusli. Padahal kamu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi Jumat. Artinya apa? Tadi Utsman saja ketika mendatangi salat Jumat, beliau tidak mandi Jumat. Artinya ya amat sangat dianjurkan kalau kita mendatangi salat Jumat, kita mandi terlebih dahulu. Itu maknanya tadi ya, yang mana wajib tadi maknanya adalah amat sangat dianjurkan untuk mandi Jumat. Nah, keutamanya apa nih, Bu? Keutamanya apa nih? Di sini disebutkan ya. Wa yadullu ala istihbabil ghusli aidan ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, berusaha untuk wudunya itu sempurna. Tsumma ata'al jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumatan. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan, wa ansata, dan menyimak dengan baik, ghufira lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati, maka dosa orang tersebut antara Jumatan yang ini dengan Jumatan yang berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu salasati ayyam, maka dilebihkan 3 hari. Berarti berapa itu? Berapa hari, Bu? 7 hari ditambah 3 hari berarti berapa?
10 hari. Jadi kalau orang Jumatan ketemu Jumatan 2 kali, maka 10 hari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Enak. Makanya ibu kalah sama bapak-bapak. Bapak-bapak dosanya diampuni terus. Nah, ibu-ibu bapak ngikut saja, ya. Ngikut bapaknya aja. Makanya cari bapak yang bener. Kalau bapaknya nggak bener bagaimana? Ya disuruh bener gitu. Bukan suruh cari bapak lagi, bukan. Maksudnya apa? Bapaknya disuruh yang bener. Wal qawlu bil istihbab bina'an ala anna tarkal ikhtisari la yatarattabu alaihi husulu dararin. Fa in tarattaba ala tarkihi adan nas bil irki war rayh al kariha. Wa nahwi dzalika mimma yusi kan al ghuslu wajiban. Tapi kalau misalnya dia enggak mandi, kemudian orang yang di sampingnya dia merasa terganggu dengan apa? Di sini dikatakan karena war rayh al kariha, karena bau yang tidak sedap, ya. Bau jengkol, bau peti, bau macam-macam gitu kan. Wa nahwu dzalika mimma yusi, dan hal-hal yang lainnya yang membuat orang itu enggak betah di dalam masjid tersebut atau berdampingan dengan dia, karena al-ghuslu wajiban. Maka kondisi yang seperti ini tidak lagi sunnah hukumnya, tapi sudah masuk kategori wajib. Nah, makanya hati-hati yang biasa di pasar. Ibu-ibu yang biasa di pasar jualan atau misalnya suka ngider, di sini nggak ada orang ngider di sini. Orang BTN jualan ngider kan nggak ada. Misalnya kalau ada yang seperti itu, jangan langsung sholat, mandi dulu. Kalau sampai baunya tidak sedap, kemudian dia datang ke masjid yang di sampingnya merasa terganggu, merasa tersiksa, maka mandi bagi orang tersebut hukumnya adalah wajib. Itu. Jadi yang pertama apa, Bu? Mandi Jumat. Ini mandi Jumat ya. Ini saya skip aja nih. Yang kedua apa? Yang disunahkan mandinya ghuslul idaini, mandi karena mau melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang nggak biasa sholat aja biasanya apa kalau Idul Adha Idul Fitri jadi sholat. Saya itu punya tetangga kayak begitu, nggak pernah sholat. Giliran Idul Adha Idul Fitri sholat. Ya, itu makanya sholat Idul Fitri Idul Adha itu sholat yang aneh. Ya nggak wajib tapi diikutin. Justru yang wajib malah ditinggal. Yang tidak pernah sholat itu loh kalau hari raya Idul Adha Idul Fitri mereka itu sholat. Padahal itu hukumnya sunnah. Nah, gilirannya wajib ditinggalkan. Istahabbal ulama'ul ghusla lil 'idain wa lam ya'ti fi dzalika haditsun sahih. Qala fil Badr al-Munir ahadits ghuslul 'idain dha'ifa wa fiha athar 'ani sahabah jayyidah. Nah, masalahnya nih para ulama ya menganggap sunnah mandi ketika akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Padahal tidak ada hadis yang sahih, ya, tidak ada hadis yang sahih katanya ya. Hadis-hadisnya banyak yang lemah, tapi masih bisa dipakai. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga, ghuslu man ghassala mayyitan, orang yang habis memandikan jenazah. Di sini ada yang suka memberikan jenazah lah ibu-ibu. Ada nggak? Kan pernah saya bilang kalau perlu dibentuk khusus ibu-ibu dari BTN siapa yang ditunjuk yang akan menjadi petugas untuk memandikan mayit. Nah, nanti dia belajar itu ya seperti itu. Nah, disunahkan bagi orang yang habis memandikan jenazah apa, Bu? Mandi. Jadi ghuslu man ghassala mayyitan, mandinya orang yang setelah memandikan mayit. Yustahabbu liman ghassala mayyitan ay yaktasila inda katsiri min ahli ilm. Menurut kebanyakan para ahli ilmu, habis memandikan mayit kita dianjurkan untuk mandi. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang habis memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, termasuk yang membawanya, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Yang gotong tuh, Bu, yang habis manggul mayit, kalaupun dia tidak mandi maka sebaiknya dia
wudu. Kalau yang habis mandiin dia apa, Bu? Mandi. Kalau yang habis menggotong dianjurkan wudu. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa ghairuhum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi ada yang menganggap, wah ini hadis ini ada masalah nih. Hadis yang mengatakan orang yang habis memandikan mayit, yang habis membawa jenazah, disuruh mandi, disuruh wudu, itu ada masalah. Ya sebaiknya juga memang, ya karena apa? Ya kita otomatis kalau habis mandiin apa, Bu? Keringetan, apalagi, Bu? Ya jadi kotor juga kan? Ya kalau kotor ya mandi ya, Bu ya. Kalau habis memanggul jenazah biasanya apa? Ya debu, ya kotor, tangan kita kotor, ya wudu. Ini bagusnya seperti itu. Sekarang kamu ngapain muter-muter gitu, Dek? Ini dulu puyeng ngeliat kamu kayak gitu. Nggak bisa diam. Kemudian ada hadis yang lainnya, Bu. Hadis yang lainnya, ya. Hadis yang lainnya, lima ruwiya an Umar radhiyallahu anhu qol kunna naghsilul mayyita faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Kita ini ada yang memberikan jenazah, ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Artinya apa? Ini sunnah saja. Jadi habis mandiin jenazah itu kita mandi itu sunnah saja. Buktinya apa? Ada yang setelah selesai mandiin jenazah dia tidak mandi. Ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Rawahul Khatib bisnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dengan sanad yang sahih. Walamma ghassalat Asma binta Umais zaujaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina tuwfiya kharajat fasa'alat man hadaraha minal muhajirin faqalat inna hadha yaumu syadidil bardi wa ana sha'ima fahal alayya min ghuslin faqalu la. Ini ada Asma, ya. Asma bintu Umais. Ya. Ini istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau meninggal, ya, beliau ikut memandikan. Kemudian waktu itu beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Dalam keadaan berpuasa. Kemudian dia berkata, hari ini tuh dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Saya dalam keadaan berpuasa. Ya. Apakah saya ini harus mandi setelah selesai memandikan istrinya? Nah, ini menunjukkan seorang istri boleh memandikan suami. Seorang suami boleh memandikan istrinya. Nah, seperti Asma ini. Asma ini nama apa namanya? Binti Umais. Ya, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, beliau memandikan. Ketika selesai memandikan itu udaranya sangat dingin, beliau berpuasa. Kalau mandi mungkin akan apa, Bu? Ada madharat, ya. Kata beliau, saya wajib mandi enggak? Maka para sahabat menjawab, faqalu la, enggak usah mandi, enggak apa-apa. Rawahu Malik, hadis riwayat Imam Malik. Artinya apa, Bu? Bagi yang memandikan jenazah kalau bisa memang mandi sunnah, tidak wajib. Itu yang ketiga. Masih 3 lagi, Bu. Yang keempat, ghuslul ihrami, mandi karena ihram. Nah, yang pernah umroh, ya, yundabu al-ghuslu liman arada ay yahruma bi hajjin aw umratin indal jumhur. Jumhur ulama menyebutkan bagi yang umroh ataupun yang haji ini sunnah mandi terlebih dahulu. Di hadis Zaid bin Thabit annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya, ya. Kemudian apa, mandi. Ya, untuk apa, Bu? Persiapan umroh ataupun haji. Jadi yang mau umroh atau haji mandi dulu, ya. Sunnah. Nanti kalau sholat apakah sudah pakai ihram? Ya, gimana mandinya? Ya bisa mandi, cuman nggak boleh pakai apa, Bu? Pakai sabun. Yang kelima, ghuslu dukhuli Makkah. Mandi karena mau masuk kota Mekah. Ya, yustahabbu liman arada dukhula Makkah ta'ayyaktasila. Disunnahkan
bagi yang mau memasuki kota Mekah apa Bu? Mandi terlebih dahulu. Beda ya, kalau masuk Keranggan disunahkan mandi nggak? Nah, Ibu mau mandi masuk ke Keranggan, saya mandi dulu Anda. Memang kota Mekah ini beda dengan kota-kota yang lainnya. Sampai kalau kita mau masuk aja disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdimu Makkah illa bata biditua hatta yusbih thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'al. Apa ini nih, mata udah enggak ini kurang jelas ini. Maksudnya beliau itu la tadkhulu Makkah, tidak masuk ke kota Makkah kecuali beliau menginap di Ditua. Ditua itu nama tempat Bu. Saya kurang tahu di mana tempatnya ini, Ditua ini. Sampai pagi hari kemudian beliau masuk ke kota Makkah dalam keadaan siang hari, ya. Seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Ibnu Mundzir al-iktisal inda dukhuli Makkah mustahab inda jami'il ulama. Menurut para ulama, hampir semua ulama mengatakan, seluruh ulama, mandi ketika masuk kota Makkah ini dianjurkan, disunnahkan. Walaysa fi tarkihi indahum fidyatun. Tapi kalaupun tidak mandi tidak ada fidyah. Fidyah itu maksudnya apa? Bayar denda. Misalnya, ini ada Bu yang sudah pakai ihram, kemudian dia mandi karena misalnya datangnya dari Madinah. Saya pernah kayak begitu. Waktu kita ambil dari Madinah ke Makkah, persepsi saya waktu itu, saya mau ketemu Allah, masa saya nggak bersih? Saya mandi Bu, pakai sampo segala, sikat gigi segala, padahal sudah nggak boleh. Ya, yang kayak gini bayar fidyah. Itu sedekah tuh. Ya kayak begitu, padahal nggak boleh kan sudah pakai ihram. Tapi namanya lupa, ya namanya orang lupa nggak ada hukumnya. Dan waktu itu saya berpikir, saya mau menghadap Allah kok keadaan keringetan seperti ini, nggak baunya nggak enak. Akhirnya mandi saya, nggak tahu. Ya itu karena kebodohan. Nah ibu jangan begitu. Misalnya sudah dari Madinah nih, misalnya, ya di Madinah terus ke Mekah, dia masuk hotel, gerah karena masuk di bis macam-macam, gerah, udah bawa sampo, bawa sikat gigi gitu kan. Langsung aja mandi jebar-jebar. Bu ngapain Bu? Mandi. Ngapain pakai sampo udah? Ibu nggak boleh karena sudah dalam keadaan ihram, nggak boleh. Ya, maka yang seperti itu bayar fidyah. Nah, kalau kelupaan masuk kota Makkah seperti ini kan sunahnya mandi, ya. Ternyata dia tidak mandi, maka dia tidak dikenakan bayar fidyah. Maksudnya begitu. Kalau mau masuk kota Makkah, mau doang nih, maksudnya mau masuk doang. Tapi beda dengan yang umroh beda. Ini kalau mau masuk kota Makkah, seperti tadi sahabat yang menginap di Tua, dia baru paginya berangkat ke Mekah, ya dia mandi dulu. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ghuslul wuqufi bi Arafah. Ya, mandi karena wukuf di Arafah. Yundabu al-ghuslu liman arada al-wuqufa bi Arafah lil haji. Disunnahkan mandi bagi orang yang mau wukuf di Arafah karena melaksanakan ibadah haji. Lima rawahu Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu li ihrami qabla ay yahrum. Beliau itu mandi ya ihram sebelum karena yaghtasilu li ihrami qabla ay yahrum. Jadi beliau mandi sebelum ihram. Wali dukhuli Makkah, kemudian ketika mau masuk Makkah, wali wuqufihi asyiyata Arafah, dan ketika sore hari menjelang Bu? Wukuf di Arafah. Wali wuqufihi asyiyata Arafah. Jadi kapan waktunya wukuf di Arafah itu? Masih ada yang ingat nggak? Waktunya kapan Bu? Dari siang hari ya Bu. Dulu sampai jam berapa? Sampai maghrib kan? Nah kalau begitu Bu, kan panas, ya gerah, ya banyak. Ya kalau mau wukuf kita mandi dulu. Mandinya ya tadi mandi jebar-jebur aja. Mandi jebar jebur. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bu. Jadi kita hari ini pelajari mandi yang sunahkan apa saja. Yang pertama, mandi karena mau sholat Jumat. Yang kedua, mandi sholat hari Idul Fitri. 2, hari raya Idul Fitri. Yang ketiga,
Ya, orang yang mandikan jenazah. Yang keempat, mandi karena ihram. Yang kelima, mandi karena mau masuk Makkah. Yang keenam, ada nggak yang mandi karena mau arisan? Nggak ada. Mandi yang karena mau kondangan? Nggak ada. Mandi yang karena mau ke pasar? Mandi karena mau menghadap suami? Tapi itu Bu, itu adalah sesuatu yang apa Bu? Mubah. Sesuatu yang tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Karena apa? Idkhalus surur fi qalbi mu'min shadaqah. Menyenangkan hati seorang mukmin itu sedekah. Ibu kalau berpenampilan rapi, kemudian baunya wangi, saya mau ketemu Bu. Baunya wangi, sama-sama BRT maksudnya, sama-sama ibu-ibu. Itu yang seperti itu, niatnya karena ingin membahagiakan teman, menjadi sedekah, jadi pahala. Bukan berarti kan nggak disunahkan Pak Ustaz. Saya dalam rangka menyenangkan suami misalnya, saya mandi pakai wangi-wangian, misalnya begitu. Supaya suaminya senang, dapat pahala nggak? Dapat pahala, mandinya dapat pahala. Bukan berarti yang nggak begitu nggak dapat pahala, Pak Ustaz, percuma saya mandi, enggak, dapat pahala juga. Kenapa? Ingin membahagiakan suami, supaya suaminya betah di rumah, supaya suaminya senang lihat kita. Jangan kebalikannya. Kalau pengajian cantik-cantik luar biasa, baju yang paling bagus dipakai, giliran di rumah baju yang bolong-bolong dipakai. Iya kan? Katanya ini baju kesukaan saya nih Mas gitu. Sama istri saya juga begitu. Bolong-bolong itu kan, pakai yang itu sih enak nyaman dipakainya. Enak nyaman. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau ada orang tahu kan kayak gak diperhatiin sama suaminya kan. Iya itu Pak Ustaz istrinya cowok-cowok. Gak pernah dibeliin baju. Padahal bener gak pernah dibeliin baju. Padahal gak pernah dibeliin baju. Ya artinya pakailah baju yang rapi, yang wangi, biar suaminya itu kebayang mulu ke kantor, istri saya aja baunya wangi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mau yang mau tanya silakan, karena pembahasannya masih banyak, arkanul ghusli masih banyak. Ya silakan. Nah, ini pertanyaan bagus, Pak Ustadz. Bagaimana yang memandikan jenazah itu yang cuma nyiram doang, bagian cuma nyiramin doang, itu masuk kategori mandiin ya? Mau nyiram doang, mau bagian kosok-kosok doang, kalau itu masuk kategori memandikan jenazah, sunnah hukumnya mandi. Ya itu kan kategori ada 5 orang dibagi tugas. Kamu yang bagian nyiram ya, aku yang bagian kosok-kosok ya, kamu yang bagian nyabunin ya, kamu yang bagian urut-urut gitu kan. 5 orang itu pasti sebut orang itu tim pemandi jenazah. Oh udah termasuk kategori orang memandikan jenazah. Jadi disunahkan apa? Disunahkan mandi. Gitu Bu. Namanya kalau orang mandikan jenazah Bu, alhamdulillah kalau jenazahnya bersih bagus, alhamdulillah kita nggak repot. Ada beberapa jenazah itu yang kondisinya itu apa namanya memprihatinkan, darahnya terus muncul. Betul itu Bu. Ada yang ketika kita urut perutnya misalnya keluar buknya. Kalau yang sudah lama sakit mungkin nggak masuk ya makanan, karena hanya cairan saja, mungkin pipisnya keluar kena. Nah yang seperti itu kan najis, maka kita sunahkan mandi. Kan kita nggak tahu kita kecepatan apa tidak ketika kita urut. Jangan-jangan pas kita urut itu ada air kencing yang keluar kena di baju kita, ada darah yang apa namanya menyiprat tubuh kita, darah-darah yang kotor ya, bukan darah yang bersih. Yang seperti itu kalau kita nggak mandi, ya bagaimana seperti itu ya. Jadi tetap dianjurkan kalau kita habis memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Meskipun dia bagian nyiramin dong, justru yang bagian nyiram yang rentan. Kenapa? Nyiprat dia. Jadi meskipun hanya bagian nyiram-nyiram tetap dianjurkan untuk mandi. Itu ya. Monggo. Yang keluarga di lingkungan kita sebenarnya sudah ada kifayah, jadi pemeliharaan jenazah, kifayah kita namanya. Sekalian ini promosi ya ibu. Jadi nanti kifayah musika itu akan ada training untuk memandikan jenazah. Itu sudah 1 kali
sampai Mbak Fani. Iya, itu nanti saja yang sudah kami lakukan Ibu. Jadi nanti sekalian kalau misal ada training lagi, saya akan sampaikan ke Ibu. Biasa Iwan Muslim itu memang bergerak untuk apa itu namanya apabila yang beda itu anggota dari anggota seakan alur dari Manika dari Makassar sampai masyarakat Itu bagus itu Bu. Ibu-ibu kalau ada yang pelatihan seperti itu ikut aja. Ya, ikut aja. Nggak ada ruginya. Ya. Kalau bisa memang kalau mau mengadakan di daerah sini yang kira-kira terjangkau. Kira-kira apa namanya ibu-ibu di BTN bisa ikut semua. Nah. Ya memang di beberapa tempat dikoordinir ya ada alhamdulillah yang seperti itu. Artinya apa? Ibu-ibu tidak ada alasan bagi kita tidak ikut. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu ikut. Karena apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu jangan-jangan nanti pas nih naudzubillah min dzalik ada keluarga kita meninggal nggak ada orang pas nggak ada orang. Orang semua kerja dan itu pernah terjadi ketika di komplek meninggal taruhlah jam 8 meninggal. Jam 7 orang-orang ngobrol tidak pada pergi kerja. Nyari orang tukang mandiin susah. Nah yang seperti ini siapa yang mau mandiin? Ya kalau yang mandiinnya dapat linknya. Kalau nggak dapat apa? Ya kita lah yang bertugas untuk menunggu sampai jam berapa kita mau dibiarin. Nah dalam keadaan yang seperti ini manfaatnya kalau kita sudah pernah ikut dan jangan sendiri. Karena kalau ibu yang sendiri doang yang pinter repot juga kan mandiin sendiri kan? Ya, kalau berlima bisa semua kan? Yang satu lupa, yang satu ingat, yang satu agak ingat, yang satu hafal, yang satu jadi berlima. Jadi apa? Jadinya bagus banget. Kenapa? Saling menutupi kekurangannya. Yang awalnya tidak paham ditutupi sama temannya yang paham. Yang paham tapi kurang berani, ada temennya nggak paham tapi dia berani. Jadi berjamaah itu tetap lebih enak. Yang satu takut tapi dia ngerti, yang satu nggak ngerti dia pemberani. Bisa saling apa? Satu sama lain saling mengisi, saling menutupi. Nah itu fungsinya. Kalau kita pelatihannya bareng-bareng. Kalau bisa sendiri doang, capek. Mandiin sendiri, ngurus sendiri, ya capek. Makanya kalau ada pelatihan ikut. Dan bila perlu gratisin Bu. Khusus untuk warga apa nih BTN pengajian Pak Nur Hadi gratis. Nah, memang ada rencana seperti itu Ustaz. Cuma sekarang ini memang ada beberapa yang harus dibayarkan misalnya untuk yang baca doa, ada untuk apa itu namanya tanahnya itu tanah wakaf jadi kita harus memasukkan infaknya. oh ya kalau yang itu iya kan misalnya ada tanah wakaf macam-macamnya itu apa namanya tetap ya ada biayanya. Ya ada biaya. Tapi yang misalnya kayak pelatihan itu ya. Maksudnya saya mendorong betul pelatihan. Ya. Kemarin sebenarnya banyak yang apa itu pengikutnya ya. Ya alhamdulillah. Nah kalau bisa setiap paling nggak setahun 2 kali gitu diadakan itu biar apa namanya meskipun bisa ikut aja nanti ada ilmu yang baru kok. Ilmu yang dulunya mungkin kita nggak paham datang lagi jadi lebih paham. Ya baik terima kasih Bu. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Ya. Nah niatnya bagaimana Pak? Niat pokoknya dalam hati saya niat mandi karena habis mandi jenazah karena Allah Ta'ala udah cukup gak apa-apa. Bahasa Indonesia gak apa-apa, gak bisa bahasa Arab, gak wajib bahasa Arabnya. Yang penting pokoknya saya niat mandi ini karena habis mandiin jenazah karena Allah, udah gitu aja. Jadi kalau kita susah nawaitul ghusla ba'da apa ghuslil mayyiti lillahi ta'ala misalnya gak perlu. Cukup pokoknya saya niat mandi ini di hati udah cukup. Saya niat mandi ini karena apa? Habis mandiin jenazah lillahi ta'ala cukup nggak apa-apa. Ya nggak harus berbahasa Arab karena Allah maha
Maha tahu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena kita mendapatkan apa yang sudah kita niatkan. Dia mandi doang gak niat, nah itu harus diulang karena lupa misalnya. Karena yang membedakan apa niatnya. Salat asar berapa rakaat? Salat asar berapa rakaat? 4. Salat isya berapa rakaat? 4. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Yang membedakan apa? Niatnya. Sama-sama mandi. Dia mandi tuh dari sekujur tubuh semua siram pakai air. Kan? Tapi lupa niatnya. Kan itu niatnya. Dia mandi tapi niatnya karena habis memandikan jenazah, maka itu sudah mendapatkan mandi karena habis memandikan jenazah, maka dapat kesunahan gitu. Jadi niatnya yang penting. Jangan jebar-jebur nggak tahu apa mandi apa. Karena yang dilihat adalah niatnya. Sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama 100.000 misalnya, atau sama-sama 1 juta. Tapi nggak ada niat, ini untuk apa? Untuk zakat apa untuk infak? Nah, yang membedakan apa? Oh ini zakat, oh berarti uangnya bukan infak. Kalau ini apa ini infak? Oh berarti bukan zakat, berarti bisa ke siapa saja kayak gitu. Jadi yang membedakan adalah niatnya. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang lainnya Ibu? Monggo. Tanya lagi Ustadz. Silakan. Ustadz tadi disampaikan pada waktu umroh itu kita boleh mandi atau bagaimana tadi ya Ustaz? Sebelum umrohnya, sebelum umroh. Kalau setelah umroh kan kita boleh. Iya. Sebelum umroh mandi dulu ya Ustaz ya. Ya mandi dulu kan. Nah. Misalnya ini yang berangkat khususnya dari Madinah. Iya dari Madinah. Ngambil mikotnya dari Bir Ali. Iya. Nah, kadang kemarin saya itu agak malam ya, jadi begitu sampai sana sore kita tawafnya malam. Nah, di situ gerah. Kira-kira tetap nggak boleh mandi ya? Ya mandi boleh. Mandi boleh, tapi tadi nggak boleh pakai yang wangi-wangi, pakai sampo, sikat gigi. Boleh mandi, tapi sekedar disiram saja. Nah, jadi misalnya kita sudah mandi dari Bir Ali ya, kan kita mandi di sana tuh udah pakai sampo, sikat gigi kan, habis itu pakai ihram terus niat kan? Iya. Labbaik Allahumma umrotan. Tapi kan itu kan kita buka baju ya Ustaz ya. Buka baju itu nggak apa ya Ustaz? Nggak masalah, kalau kan belum niat. Kan mandi itu kita mandinya untuk umroh ya kan, atau mandi haji. Nah, kemudian setelah mandi itu kan kita baru dibimbing sama mutawifnya. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Maka ketika sudah labbaik Allahumma umrotan, maka sudah nggak boleh lagi kita pakai yang wangi-wangian, ya kan? Nggak pakai lagi yang penutup, yang menutupi misalnya yang bisa membatalkan tadi umroh kita. Seperti ini ketika tiba, khususnya dari Madinah ya, kan perjalanan lumayan jauh, gerah, panas. Nah biasanya kalau orang sampai dia pengen mandi, boleh nggak mandi? Boleh, tapi nggak boleh pakai yang wangi-wangian lagi, nggak boleh lagi pakai minyak wangi, gitu. Ya cukup airnya jadi guyur, seger, selesai. Nah masalahnya ada yang banyak lupa, dia bawa odol, bawa sikat gigi, bawa sampo, biar seger sekalian kan, biar wangi sekalian. Dan seperti ini dia bayar tadi, bayar fidyah tadi, bayar dam tadi, denda. Apa ya sedekah tuh ke fakir miskin. Di sana nggak ada fakir miskin, ya tukang-tukang sapu lah gitu. Di sana nggak ada kotak infak juga kan, bingung kita mau nyari infak di mana kan, kayak gitu ya. Seperti itu ya Bu. Jadi mandi boleh tapi itu tidak boleh pakai yang wangi-wangian, hanya sekedar untuk membasahi tubuh supaya keringatnya ya hilang, badannya kembali segar. Nah bagaimana kalau nggak mandi? Ya nggak apa-apa, memang nggak ada masalah, nggak mandi pun nggak masalah karena mandinya sudah di Madinah. Makanya ketika kita kalau yang sudah di Makkah misalnya ketika mau wukuf di Arafah kita mandi kan, ya mandi karena sudah prosesi sudah selesai, kita mandi. Nah, tapi ketika di sana ya mandi tapi tetap larangan yang kayak pakai wangi-wangian, nggak boleh. Juga nggak boleh ya? Nah, kalau di depan suami nggak apa-apa, itu kan mahram kita. Kecuali di ajnabi. Soalnya kan ada juga. Jadi apa itu namanya? Pakainya nggak boleh. Nggak buka kerudung di depan suami saya nggak boleh. Itu mahram kita kok. Itu mahram kita. Kenapa kita dibawa mahram? Supaya apa? Aman. Nah kalau kita di depan suami aja nggak boleh gimana?
itu mahram kita. Artinya ya nggak masalah. Sampai masalah kemarin itu bab masalah misalnya baca Quran ya. Yang apa nih pertanyaan di mana saya kok lupa ini. Ada orang tanya gitu kan, ngaji ya. Tapi dia buka auratnya. Ngaji nih bu, ngaji sendiri di kamar, nggak pakai kerudung, boleh nggak? Kan anjurannya menutup aurat kan, mengaji itu menutup aurat. Tapi misalnya karena gerah banget misalnya, terus kerudungnya dicopot, terus dia baca Quran biasa, boleh nggak? Ya seperti itu. Kalau cuma ketemu anaknya, ketemu suaminya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti takut dilihat sama orang lain maka nggak boleh. Kalau yang lihat cuma suaminya, anaknya tidak masalah. Oh, artinya apa? Ya yang tadi. Cuma dikhawatirkan, mungkin nggak boleh itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya orang musim haji lama bu, ya lama gitu kan. Dikhawatirkan dia nggak bisa nahan syahwat. Nah itu doang sebenarnya yang dia membahayakan itu saja. Menjaga supaya tetap selamat kayak gitu. Ya 40 hari bu, makanya kalau sudah selesai haji itu hotel penuh. Pada giliran gantian. Ya barokah katanya. Di sana begitu. Wah, waktu itu saya nggak sama istri saya, jadi ya barokah sendiri aja. Yang sama suami istrinya mereka gantian biasanya. Diatur jadwalnya jam sekian gitu. Ya karena ya namanya orang bepergian jauh ya kan. Ya apalagi sebelum memang dilarang satu dan lain hal. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari yang terakhir di sini sebelah sini, satu lagi terakhir ini sudah. Tadi kan masalah mandi dan wudhu, itu kewajiban yang mandikan. Kalau bagi kita yang haji ya atau yang melaut itu kewajibannya apa? Setelah kita melaut itu apa perlu mandi lagi atau tidak? Ya, kalau yang nyelawat bagaimana yang nyelawat enggak? Tadi yang dianjurkan kan bagi yang memandikan sama bagi yang tadi bu, yang mengangkat menggotong, yang mandi disunahkan mandi, yang gotong disunahkan wudu. Nah bagi takziah bagaimana? Bagi takziah kalau dia nggak mau dia nggak apa-apa, nggak mandi ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Cuci muka ya nggak apa-apa, karena misalnya habis pegang mayitnya ya nggak apa-apa. Ibu kan iseng kan misalnya, aduh saya pengen lihat jenazahnya, ini teman saya akrab banget, dicium, boleh nggak? Boleh, selama bukan laki-laki aja. Dicium kan mungkin saking teman dekatnya, habis itu dia cuci muka ya nggak apa-apa, cuci tangan nggak apa. Apalagi kena misalnya penyakit COVID, nah kayak kemarin misalnya COVID seperti itu harus cuci tangan. Ya seperti itu. Memang kalau seandainya nggak mandi membahayakan, ya mandi bisa jadi malah dianjurkan. Kenapa? Karena kondisi habis kena COVID, tapi kena virus macam-macam, mandi ya malah tidak apa-apa. Nah, kan sangat tergantung situasional dan kondisional sekali. Dilihat kondisinya seperti itu. Cukup ibu? Alhamdulillah belakang yang cukup. Baik, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang arkanul ghusl. Itu rukun-rukunnya mandi itu apa saja. Insya Allah yang pertemuan akan datang. Kemudian bagaimana mandinya perempuan, bagaimana? Kalau pakai gelung, pakai pelintir-pelintiran gitu, apakah harus dilepas atau bagaimana? Nah, nanti insya Allah di pertemuan yang akan kita datang, yang pertemuan yang akan datang akan kita bahas insya Allah. Ini bab nifas saja belum ini, masih lama, masih banyak pembahasan. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan keluarga. Untuk yang terakhir, ini doanya nih Bu. Apa ini enggak ini? Enggak. Ayo dah, baik kita doa ya. Kita doa mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu sehat walafiat. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, yang lagi kurang enak badannya Allah sehatkan badannya. Amin. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Amin. Yang punya masalah Allah apa Bu? Selesaikan masalahnya. Amin. Anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Dijauhkan dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khayra wa nas'aluka ya Allah an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khayra wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khayra. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Nur Haji yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ya bisa menambah bekal kita di dunia dan akhirat, bermanfaat untuk kita sendiri dan keluarga kita semua. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan